Assalamualaikum. Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Surya Jaya. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu teman UKM yang berada di Desa Mlerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Salah satu UKM yang sudah berhasil mengembangkan usahanya. Beliau adalah Bapak Supriyanto dengan brand produk Aneka Jaya. Bapak Supriyanto dalam menjalankan usahanya mempunyai visi menciptakan produk yang berkualitas yang diminati berbagai kalangan. Selain visi, beliau juga mempunyai misi mengutamakan sumber daya lokal berbasis ekonomi kerakyatan, mulai bahan baku sampai tenaga kerja. Dalam menjalankan bisnisnya, beliau dibantu oleh istri dan anaknya dan juga mempunyai 9 orang karyawan. Mari kita dengarkan pengalaman Bapak Supriyanto dalam menjalankan bisnisnya. Perkenalkan, nama saya Supriyanto, alamat Desa Mlerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Saya mempunyai usaha keripik atau payek tumpi atau sejenis makanan ringan. Awal mula saya produksi tahun 2009. Saya bukan asli warga Demak sebelum tahun 2009, tapi waktu tahun 2009 saya pindah ke Demak. Saya punya pemikiran bahwa di Demak itu banyak penghasil kacang hijau, makanya saya ingin mengembangkan kacang hijau itu untuk menjadi produk-produk yang mungkin bisa saya kembangkan untuk dibikin banyak produk. Kendala kita waktu itu ya memang karena untuk memperkenalkan produk itu memang tidak semudah pikiran kita atau bayangan kita. Makanya waktu saya bikin payek tumpi pertama kali itu ya banyak orang ya nggak tahu produk saya itu payek tumpi atau apa. Taunya kalau kacang hijau itu ya untuk bikin bubur kacang hijau. Ya waktu itu cuma seperti itu, atau dikembangkan untuk roti atau apa. Ketika saya memperkenalkan payek tumpi, ya banyak orang yang istilahnya mencibir lah, apa laku nanti bikin seperti itu. Makanya ya saya istilahnya punya tantangan seperti itu, seperti saya punya pengharapan kalau produk saya laku nanti kan ibaratnya kan saya menjadi pionir di sini. Waktu itu ya seperti itu. Dan waktu itu setelah saya bikin payek itu, kita memasarkan ke istilahnya ke tetangga-tetangga dulu yang punya warung-warung, kita titip-titip dulu. Mungkin dia mau menjualkan produk kita. Itu pun juga jadi kendala karena orang sini masih belum tahu keripik tumpi itu apa, yang tahunya kan rempeyek. Kan juga ada perbedaan antara rempeyek sama keripik tumpi. Kalau keripik tumpi kita bikinnya kan memanjang, kalau rempeyek itu kan bulet atau bunder itu. Jadi waktu itu memang ada kendalanya di situ. Orang sini ya tahunya rempeyek. Jadi dia ketika kita kasih ini, Bu, mau titip payek tumpi, ya mikirnya mau tumpi atau apa, dia tahunya rempeyek. Kalau rempeyek kan masih dijual murah di sini. Makanya saya juga bingung waktu itu. Untuk kelanjutan seperti itu, makanya saya tetap gimana caranya produk saya laku. Akhirnya kita juga mencari reseller, atau kalau ada distributor atau apa, kita mencari gimana caranya kita bisa menemukan produk kita biar bisa dibawa oleh istilahnya distributor, mau dibawa kemana monggo, yang penting produk saya laku.
Ya di awal-awal juga kita juga istilahnya untuk memproduksi produk ini kan kita butuh bahan-bahan baku. Jadi bahan-bahan baku kita persiapkan dari mulai kacang hijaunya itu sendiri, terus kita juga mencari tepung. Waktu itu kita dapatnya kalau di sini yang terkenal kan tepung Rose Bran, tapi kita mencarinya bukan tepung itu yang kita pakainya tepung NE. Yang kita juga susah waktu itu untuk mencari tepung NE. Akhirnya saya juga dapat istilahnya bakul yang untuk menyuplai tepung yang ke tempat saya sudah ada. Harus ada datang dari perusahaan juga menyuplai minyak ke tempat kami juga. Terus semua kebutuhan yang saya butuhkan, ternyata waktu itu setelah tahu bahwa produk saya laku, ternyata banyak penyuplai yang datang ke rumah untuk menyuplai produk-produk atau barang-barang dia yang dia jual. Untuk awal-awalnya kita produksi itu yang penting kita jalan dulu. Jadi kita belum matok istilahnya target. Pada awal-awal kita mulai dari tepung 5 kilo kita olah jadi sekitar 50 bungkus. 50 bungkus itu kalau ditimbang satu bungkusnya 250, berarti sekitar jadi 12,5 kilo. Itu untuk proses awalnya. Setelah mulai jalan, kita ketemu dengan reseller, ketemu distributor, kita sudah dipatok target untuk satu harinya itu kita harus menyiapkan produk sekitar 400 bungkus, atau kalau ditimbang jadi 1 kintal. Untuk produk-produk sendiri kita juga istilahnya gimana pengembangannya. Kalau bikin keripik tumpi itu pertama kita menyiapkan dulu, untuk pertamanya itu tepung beras dalam ukuran 1 kilo, itu tepung berasnya 1 kilo, terus tapiokanya setengah kilo, telurnya 3 butir, ditambah lagi ada bumbu rempahnya. Bumbu rempahnya termasuk mulai dari bawang putih, kemiri, ketumbar, terus ditambah kencur sama kunir atau kunyit. Itu ditumbuk halus atau di blender atau di apa, yang penting dijadikan halus. Kalau sudah jadi itu kita timbang kira-kira 1 on. Nah 1 on itu dicampur dijadikan bumbu dalam ukuran 1 kilo. Kita kasih garamnya 1 sendok makan, terus kasih penyedap rasanya setengah sendok makan. Airnya 1,5 liter, kita campur. Setelah jadi adonan kita mulai digoreng. Setelah digoreng nanti setelah agak dingin langsung kita kemas. Mungkin jadi kemasan seperti ini. Awalnya kita untuk mencari kemasan seperti ini juga susah. Akhirnya kita ketemu juga yang pas kemasannya seperti ini, ukurannya 250 gram. Ya, dari mulai omset sekitar tadi kalau 400 bungkus, umpama diuangkan, kalau kita dengan mematok harga paling murah aja sekitar 10.000, dikalikan 400 bungkus, berarti kita tiap hari sudah megang uang 4 juta. 4 juta dikalikan 1 bulan. 1 bulan misalkan nggak penuh, sekitar dihitung 26 hari atau 25 hari. Kita berarti 4 kali itu. Berarti kita sudah megang uang berapa? Sekitar 100 juta. Kita mau beli motor, mau beli mobil, waktu itu sebenarnya bisa. Tapi kan gini, kita tetap memikirkan biaya produksi kita itu habisnya berapa, terus untuk bayar karyawan berapa. Tapi alhamdulillah waktu itu kita setelah mulai ketemu dengan distributor itu, kita mulai beli-beli untuk armada, mulai dari sepeda motor yang asalnya nggak punya, terus kita beli 1, 2, sekarang punya 4. Setelah punya 4 sepeda motor untuk armada atau untuk mengirim-ngirim barang, kita juga pemikiran gimana kalau bisa beli mobil. Ya waktu itu cuma angan-angan, mosok cuma gawe payek bisa beli mobil, ya cuma angan-angan. Tapi karena kita tetap ya dibarengi dengan berdoa, alhamdulillah kita sudah kesampean beli mobil juga. Ya mungkin kalau harga sih, kalau dipirong namanya mobil untuk armada
kirim-kirim barang ya. Yang penting istilahnya buat tombol pengen sudah cukup. Tapi setelah berjalannya waktu kita akan juga merasakan semua bahwa kita juga menemukan sekarang bahwa kita juga mengalami sekarang ada pandemi COVID-19, kita juga merasakan dampaknya. Dari awal kita omset sekitar kalau produksi sekitar 400 bungkus per hari, kita sekarang sudah turun sekitar antara 30% sampai 50%. Jadi rata-rata sekarang kita produksinya cuma 50%-nya aja. Jadi sekitar ya cuma per hari cuma 200 bungkus sampai 250 bungkus. Tapi itu tetap kita syukuri karena banyak teman-teman UKM yang istilahnya sampai tumbang, sampai enggak produksi lagi. Tapi saya bersyukur masih tetap jalan, masih bisa produksi, bisa dikirim ke luar daerah juga. Ya, alhamdulillah dengan istilahnya ketekunan kita, dengan istilah kesabaran kita tetap jalan untuk menjalani masa-masa pandemi seperti ini. Untuk harapan ke depan, ya semua orang pasti punya angan-angan atau punya harapan gimana caranya untuk hidup lebih baik dari yang sekarang. Saya secara pribadi juga punya harapan seperti dengan semua bahwa orang produksi itu biasanya kan kalau cuma bisa untuk bikin produknya, kenapa nggak mikir untuk penjualannya. Makanya saya punya harapan gimana caranya saya punya outlet sendiri, bisa jual produk saya sendiri, bisa jual produk teman-teman yang ada di Kabupaten Demak ini. Makanya untuk outlet itu sudah saya angan-angan dari lama, tapi ya karena terkendala ini masalah istilahnya masalah pendanaan juga, kita juga menunggu nanti mulai reda pandeminya, kita juga mulai memikirkan itu untuk pembuatan outletnya. Kita cari tempat yang strategis mungkin, terus setelah kita bikin outletnya, kita mulai woro-woro ke teman-teman bahwa kita sudah punya outlet. Kalau ada teman yang mau nitip, monggo kita jual bersama-sama, kita kembangkan bersama-sama UKM yang ada di Demak ini. Untuk selanjutnya mungkin tidak hanya outlet yang akan kita kembangkan, mungkin rumah produksi akan kita buat lebih luas lagi, atau di luar mungkin ada tempat untuk produksi lagi, kita kembangkan lagi. Mungkin ada orang daerah sini mau bikin produk seperti punya saya, akan saya latih juga nanti. Semua orang yang minta kepada saya untuk dilatih bikin keripik yang saya produksi akan siap saya layani. Mungkin istilahnya yes, kita berbagi ilmu atau sharing ilmu bersama-sama. Untuk kedepannya saya juga ingin mengembangkan produk-produk seperti ini. Kalau ada teman-teman atau saudara yang mau mengembangkan istilahnya produk seperti ini, siap menjadi reseller, akan kami terima, akan kami layani. Silahkan hubungi nomor di bawah ini.